Gaji UMR tuh cukup nggak sih kak? Kalau kakak ditawarin kerja, expected salary-nya berapa kalau kayak gitu pengennya? 17 juta. Ya 2 digit juga lah. Income per bulannya ya lumayan ya. Kerjaan remote sama kerja office, kakak akan pilih yang mana? Cari yang pays good sih. Pekerjaan gua apa? Ya, Pak, harusnya bapak nanya pekerjaan saya dong. Iya. Ya kan bedanya cuma gue nanya doang. Hai kak, boleh tahu nama dan umurnya sekarang? Gue Egi, umur 34 tahun. Kerja di mana sih kak? Di sebuah bank lah ya, sebagai bisa dibilang legal kali ya. Gaji kakak berapa sih kak? 2 digit lah pokoknya. Oh 2 digit tuh berapa? 99? 99 boleh. Amin. Kakak tahu kan UMR Jakarta sekarang berapa? 4 ya bukan sih, kalau nggak salah. Iya, Di hampir atas 5, 4, 4 9. sampai 5 ya, 4 Iya. sampai 5. Nah menurut kakak untuk hidup di Jakarta, gaji UMR tuh cukup nggak sih kak? Tergantung gaya hidup sih. Kalau gaya hidupnya standar-standar aja, terus nggak yang banyak nongkrong, harusnya cukup. Dengan gaji kakak sekarang nih, kalau boleh pilih nih, lebih pilih kerja di office atau remote? Kalau aku pilih sih bisa remote. Kenapa tuh kak? Bisa lebih nentuin tempat kerja aja, terus kan nggak bosen juga, bisa dari beda-beda lokasi. Jadi nggak satu lokasi di kantor aja terus. Kalau pandangan kakak, kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan remote atau di kantor tuh apa? Kalau di kantor kan kita ya bosan pasti ya, cepet jenuh, tempatnya di situ-situ aja. Cuma kalau yang di remote, mungkin kalau kelemahannya pengawasannya jadi kurang ya. Terus kita bisa juga jadi nggak terkontrol, terus juga bisa lupa waktu juga, terus nggak keinget timeline-nya gitu sih kalau yang remote. Pesan-pesan buat anak-anak muda atau yang baru fresh graduate nih kak, kira-kira kalau mau cari pekerjaan tuh kayak gimana sih kak? Kalau dari saya sih jangan pilih-pilih ya. 3 tahun pertama ambil sebagai pengalaman dulu lah. Setelah dapat pengalaman, nah baru lebih bisa memilih. Nggak usah ekspektasi tinggi dulu gitu lah ya kak? Halo kak, namanya siapa? Hai, nama aku Intan Wisni. Semester berapa? Baru aja lulus. Pas banget nih. Pecat telur. Oh, pecat telur akhirnya. Ini lagi rapi gini, lagi apa nih kak? Abis sidang akhir. Oke, berarti pas nih pertanyaannya. Kakak sebenarnya punya nggak sih dream job atau yang cita-cita setelah lulus ini mau kerja di mana, sebagai apa gitu? Kalau dream job sih sebenarnya dari sebelum aku lulus kuliah juga emang aku udah kerja ya. Ya dream jobnya itu emang modeling sih. Emang fokusnya sebenarnya di modeling dan influence aja. Influencer. Oh, jadi ada content creator, influencer gitu ya? Berarti itu udah dream jobnya? Udah. Dan sekarang lagi living with that? Iya. Nah, menurut kakak kalau nanti menjalankan sebagai influencer, kira-kira salary-nya berapa sih yang diharapkan? Kalau sebagai influencer atau model beda ya, influencer atau model ya. Jadi kalau misalkan model itu biasa foto dapet salary-nya itu per job. Kalau misalkan content creator itu kan dinamikanya biasanya lewat TikTok atau YouTube gitu kan, itu per bulan juga kan. Nah, kalau influencer itu juga ada tambahan dari endorse. Sebenarnya kalau di total semuanya pengennya, harapannya ratusan juta sih sebenarnya. Ratusan juta? Ada angkanya nggak? Kurang lebih ya 200-300 juta. 200 juta sebulan, gila. Calon orang kaya nih bos. Ya amin ya Allah. Berarti sekarang lagi living your dream job, expected salary-nya segitu. Sekarang aku mau tanya pertanyaan ultimate. Jadi kalau kakak udah lulus dari kampus, Kan udah. oke, udah. Maksudnya kalau sekarang kan udah lulus nih, kalau kakak ditawarin kerja di perusahaan, ada nggak tipe perusahaan atau jenis perusahaan yang terkenal gitu, apa pengen kerja di mana gitu? Pengennya ya kalau nggak startup, BUMN ya, atau enggak mungkin di seperti kayak kantor pemerintah. Oke, expected salary-nya berapa kalau kayak gitu pengennya? Sebagai kakak udah alumni kampus gitu, udah lulus, kira-kira berapa? Yang mau digaji berapa dengan kerja di perusahaan itu? Untuk fresh graduate pengennya sih sebenarnya ya 17 juta. 17 juta, Pak. Pengennya. Oh, Cuman kan biasanya rata-rata kalau fresh graduate itu cuma 7 jutaan, sekitar 8 juta, 7 juta ya. Kakak tau nggak UMR Jakarta berapa? 4 sekian. Iya, hampir 5 sih. Mau nggak kalau kerja digaji segitu? Kalau digaji sampai segitu tapi nggak worth it, kita bolak-balik ongkos, belum lagi uang makan nggak ditanggung apa segala macam, kayaknya nggak worth it ya. Oke, berarti kalau ditanya pengennya kerja dari rumah atau kerja dari mana aja atau kerja di kantor, jawabannya apa? Ya pasti di rumah dong atau di mana aja. Alasannya? Time is money ya. Kalau misalkan di rumah kan atau di mana aja kan kita bisa sambil ngegarap yang lain ya. Contohnya misalkan saya kerja WFH dari kantoran, tapi saya juga bisa sambil modeling, sambil nunggu take, sambil nunggu konsepnya dibikin, saya bisa sambil juga WFH atau sambil Zoom, sambil mengerjakan pekerjaan saya gitu. Jadi flexibility-nya bisa di-manage ya? Yoi. Waduh, gila nih. Jawabannya udah sempurna banget, Pak. Kita jadi nggak bisa nanya-nanya lagi nih. Terakhir, sebenarnya kalau buat saran-saran kakak nih, kan kakak udah jadi influencer, udah jadi model gitu ya, terus udah punya udah punya plan lah ke depan. Apa sih saran-saran buat junior-junior yang lagi kuliah atau yang lagi cari kerja? Take your time. Terus kalau menurut saya pribadi sebenarnya potensial atau
peluang itu sebenarnya bukan hanya dari pendidikan sarjana aja sebenarnya. Kita bisa kok sambil kita menjalankan pendidikan sarjana kita, sambil kita kuliah, sambil kita bekerja, hitung-hitung meringankan beban orang tua gitu kan. Bisa membeli skincare sendiri, bisa bayar kosan sendiri. Nggak beban. Jadi orang jangan beban. Iya, jadi nggak semuanya harus bergantung sama orang tua. Jadi kan belum lagi biaya pendidikan mahal. Kalau bisa kita bantu orang tua, paling nggak usah bantu deh, nggak nyusahin aja. Kan biasanya kan kalau anak-anak seumuran aku banyak mau ya. Ini gue bilang. Setidaknya untuk memenuhi keBM-an yang nggak jelasnya itulah. Skincare sendiri, jangan minta beliin. Halo Kak, namanya siapa nih Kak? Lila, Vira, Fani. Kakak ini udah pada kerja atau masih kuliah nih? masih mahasiswa semester 3. Kuliah. Kuliah. Semua. Satu geng nih. Geng. Kakak nih kalau misalnya nih kerja, enakan remote apa office? Office. Semua. Iya. Oh, kenapa nih Kak? Lebih produktif aja sih, sama lebih disiplin jadinya. Gitu. Biar bisa kenalan gitu kan, ketemu sama yang pekerja-pekerja yang lain Iya, juga. iya. Jadi bisa tambah bersosialisasi sosialisasi. gitu. Jadi ketemu orang baru, meeting Kalau sama klien nggak mumet banget gitu loh. Iya benar. Oke. Ekspektasi gaji kakak nih berapa nih kalau udah kerja nanti? Insya Allah 2 digit. Ya 2 digit juga lah. Insya Allah kan. Hai Kak, boleh tahu nama sama umurnya? Boleh, nama aku Yuni, umur 34 tahun. Yudi 35 tahun. Saat ini lagi sibuk apa sih Kak? Kebetulan kalau aku itu MUA di Banjarmasin. Iya. Lagi jalan-jalan nih berarti? Iya kan lagi mau nonton Coldplay ya. Besok? Bener? Kalau aku pekerjaannya WO. Berarti weekend ya biasanya ya? Iya betul sekali. Oke, kalau buat gaji nih kisaran untuk MUA sama WO, kira-kira Kak di angka berapa sih per bulannya? Kebetulan kalau aku sih usahanya bukan cuma MUA, kebetulan aku juga punya galeri wedding juga. Jadi usahanya itu khusus untuk menghandle pernikahan orang, dan kebetulan kami itu juga punya kayak paket lengkap gitu ya Pak ya, kayak paket all in namanya. Jadi ada makeup, baju, dekor, pokoknya semua deh yang dibutuhin buat wedding. Jadi kalau misalnya masalah income per bulannya ya lumayan ya. Iya, sebenarnya Angkanya berapa tuh Kak kalau boleh tahu? sebenarnya nggak pasti sih, yang pasti kan tergantung per event. Kalau per event itu artinya bisa dalam 1 minggu anggap kisaran all in-nya 100 juta minimal. Minimal seminggu 100 juta. Iya. Sebulan kali 4 guys, 400 juta Kak. Mantap banget. Oke, Kak, kalau misalnya aku minta pesan-pesan nih buat teman-teman yang masih muda, yang masih mau baru ngerintis, kira-kira baru lulus mungkin, ada pesan nggak sih? Kalau dari aku sih yang penting niatnya mau bekerja dulu sama jaga attitude yang baik. Attitude penting ya? Betul. Penting say, itu diingat ya. Cari pekerjaan itu yang benar-benar passion, yang benar hobi. Karena kalau misalnya kita ngerjain hobi, itu pasti dari hati dan biasanya itu happy dan nggak memandang gajinya berapa. Biasanya begitu sih kalau aku. Hai Kak. Halo. Namanya siapa nih? Ridwan. Kakak umurnya berapa? Umur banyak. Bener sih? Berapa tuh Kak? Sekitar 20 tambah 10 lah. Disuruh matematika ya guys, 30. Benar. Malu gua nyebutinnya anjir. Oke, di umur 30 kakak, 30 ini kakak lagi sibuk ngapain sih Kak? Bisnis. Niatnya. Aslinya kerja. Oke, niatnya bisnis, tapi aslinya kerja. Aslinya kerja. Oke, kalau boleh tahu kerja di bidang apa nih Kak? Marketing lah jatuhnya lah. Oke, gajinya per bulannya berapa sih Kak? Kalau gaji sebenarnya kalau marketing tuh nggak ada batasan. Jadi sepengennya kita aja. Kalau kerja keras hasilnya bagus. Oh, lebih banyak ya? Ya benar, bisa dapat bini 2, 3 gitu sih. Angkanya berapa gini? Kalau angkanya jangan. Oh Banyak jangan, yang 2 malu. digit ada? Bisa. Bisa. Oke, tapi kakak BTW tahu nggak sih kalau di Indonesia tuh ada pekerjaan remote? Apa tuh? Pekerjaan WFH. Oh iya, banyak juga gua nemuin yang kayak gitu. Temen-temen gua juga banyak. Kalau kakak ada pilihan nih untuk kerjaan remote sama kerja office gitu, kira-kira kakak akan pilih yang mana? Office lah gua. Kenapa tuh? Ih kepo. Ya biar kalau di office kan memang kita ketemu sama orang juga. Kalau misalnya WFH di rumah itu kan, kalau di rumah pasti nyendiri, bete segala macam. Kalau di office seenggaknya kita masih bisa bersosialisasi sama teman-teman dan yang lainnya. Agaknya ekstrovert gitu maksudnya ya? Ya betul. Untuk kedepannya di Indonesia tuh untuk pekerjaan remote di bidang apa ya Kak kira-kira? Kalau menurut lu apa kira-kira? Gue ditanya balik guys, di bidang marketing pasti ada. Oke, kakak ganti. Ya sebenarnya sih harapannya lebih banyak daripada itu ya. Apa aja yang penting bisa menghasilkan dan ada kesetaraan tentang orang-orang yang untuk saat ini masih kurang lapangan pekerjaan. Ya banyak lah teman-teman gue juga yang masih nganggur. Yang penting apa aja yang penting masih bisa kerja dan bisa menghasilkan untuk keluarganya.
Oh, dalam ya guys. Oke. Oke, kalau gitu terakhir Kak, udah ada pesan nggak sih untuk adik-adik yang baru mau kerja nih, yang baru lulus kuliah, fresh graduate, yang mau kerja, kira-kira ada pesan dari abangnya nggak nih? Sebenarnya ini paling penting buat orang-orang yang mau kerja, biasanya tuh kayak pesimis atau kayak nggak percaya diri karena masih baru. Padahal lu tahu senior-senior di sana yang udah pada bangkotan itu bakalan lebih pesimis lagi karena lu masih baru-baru yang pasti bakal dipilih sama semua perusahaan. Kalau kita mentok di umur, Wak. Gitu. Relate gak? Iya dong. Jadi kalau misalnya yang baru-baru, so please ya kan tetap semangat. Terus percaya diri itu pasti harus confident ya kan, karena kalian yang akan dipilih sama perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang nyari umur-umur muda dibandingkan gua ya. Parah banget emang. Oke, thank you ya Kak. Halo Kak, namanya siapa? Halo, nama gue Kevin. Oke, Kakak kerja atau masih sekolah nih Kak? Gue kebetulan udah lulus tahun ini, gue di BINUS dan gue sekarang lagi jalanin bisnis bareng sama teman SMA gue. Bidang apa nih? Gue ada 2 bisnis yang gue gelutin. Yang pertama itu di clothing line dan yang kedua itu tuh gue di industri keuangan. Kalau misalnya Kakak nih pribadi lebih suka kayaknya kerja remote oke deh, atau kerja office aja deh daripada remote? Kalau gue personally cari yang pays good sih. Entah mau yang remote kalau misalnya dibayarnya oke ya why not gitu loh. Tapi kalau misalnya di office di behind desk tapi bayarannya oke juga why not juga gitu loh. Realistis aja gitu. Kakak udah berapa lama nih ada di bidang bisnis nih? Gue jujur li, kalau yang gue tekunin banget itu gue baru sekarang. Dulu sebelumnya tuh gue malah gue resell sepatu. Cuman karena gue ngerasa kayak oke, mungkin bisnis itu bisa gue sampingin deh, gue kerja dulu. Tapi ternyata enggak. Gue tuh harus fokus untuk ngejalanin satu hal yang gue bener-bener gue tekunin banget. Jadi oke, gue kayaknya untuk kerja mungkin gue pengen ntar dulu deh. Gue pengen fokus dulu di bisnis gitu. Gue masih muda, ya kenapa nggak ambil opportunity bagus aja. Terakhir nih Kak, ada insight gak buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai bisnis nih? Mulai aja dulu bro, jangan takut-takut gitu. Maksudnya kayak lu masih muda, apalagi umur lu kayak baru fresh graduate, baru apa, jemplung aja dulu, pelajarin dulu aja. Dari mentor gue sendiri tuh bilang kayak nggak ada coy yang namanya gagal, adanya lo nyerah. Gagal itu ketika lo nyerah, adanya lo belajar. So gue pikir-pikir kayak oh ya bener juga, gue masih muda, kenapa enggak gitu aja. Kak, namanya siapa? Rui Costa. Rere. Kak Rere udah kerja apa masih sekolah? Udah sekolah. Udah salah Pak, udah kerja harusnya jawabnya. Ya, udah kerja. Kerjanya di mana Kak? Kalau nggak boleh tahu. Kerjanya bisnis konten. Bisnis konten. Jadi Bapak menjual konten-konten apa? Jual konten-konten gaya hidup. Gaya hidup alias bahasa Arabnya lifestyle. Fashion. Oh, fashion. Gaya kan soalnya. Oh, gaya bebas, berenang. Penghasilannya sekarang sebulan tuh udah berapa sih? Di bawah 1M. Di bawah 1M. Di bawah, bukan di atas, nggak nyampe. Jadi penghasilannya di bawah 1M. Itu per apa? Per bulan. Per bulan di bawah 1M. 1M rupiah. Rupiah. Oke. Apa yang ngebuat lu tuh ternyata menemukan bahwa ini adalah bisnis yang tepat buat lu? Karena waktunya ya. Waktu ya. Jadi inget waktu. Waktu itu menurut lo adalah mahal. Iya, waktu mahal. Kenapa? Karena waktu itu kenyamanan buat gua. Waktu itu kenyamanan. Waktu itu kenyamanan. Jadi sekarang lu udah merasa ini adalah dream job lo? Iya. Kenapa? Karena memang gua dari kecil sudah membayangkan kayak gini. Jadi presiden? Pak. Oh salah ya Pak? Jadi apa? Apa? Jangan kasih elaborasi dong. Memang waktu kecil gue nggak nyangka kalau ngelawak itu bisa menghasilkan uang untuk gue. Kan Sule sama Andre juga Pak? Iya, tapi menurut gue ditanam untuk tidak seperti itu. Menurut gue ngelawak itu malah mengurangi potensi hidup gue. Tadinya gue ditanamkan seperti itu, ternyata melawak itu adalah cara gue mencari uang. Oh jadi Anda mencari uang melalui melawak. Di lapor Pak? Bukan Pak, lapor Bu. Kedepannya apa lagi yang lu mau capai? Lu nanya-nanya mulu, kepo lu. Ya terus gimana dong? Yaudah lu yang nanya gue deh. Pekerjaan gue apa? Ya Pak, harusnya Bapak nanya pekerjaan saya dong. Iya. Ya kan bedanya cuma gue yang nanya doang, tapi kan pertanyaannya sama. Pekerjaan lo apa? Nggak ada. Ke belakang lo apa yang lo mau lu capai? Pak, kalau yang mau dicapai itu ke depan Pak. Kalau ke belakang kita mundur. Bawa mobil kita mundur. Ke depan lo apa yang mau lu capai? Kedepannya gue pengen bikin konten lah supaya orang-orang tuh nonton konten orang. Bukan konten gue, konten orang. Jadi gue bikin konten biar orang nonton konten orang, bukan konten gue. Penghasilan lo menurut lo untuk hidup di Jakarta yang nyaman, belum mewah ya, itu per bulan berapa? Minimal 15-20 juta lah. Cukup, nyaman. Mewah? Mewah nggak segitu. Mewah berapa? Mewah mungkin di atas 35 lah ya. Di atas 35 hidup mewah di Jakarta? Iya. Pak, kok jadi Bapak yang nanya? Kan saya, yang hostnya kan saya Pak. Oh iya.
So far ada kesan dan pesan nggak selama ini buat teman-teman mungkin yang lagi pengen mencari passionnya atau pengen kerja gitu? Sebenarnya apa sih, ada nggak insight-insightnya dari karir ini? Kalau lu lagi ngayal pekerjaan impian lo atau lagi ngayal sampai kejauhan, sebenarnya lu bukan lagi ngayal kejauhan, itu visi yang dikasih sama alam semesta buat lo. Anjay, gurinjay, anjay. Anjay, gurinjay, anjay.